Dalam episode kali ini, Indonesia 4Wheel Drive TV berjumpa dengan off-roader senior kita, Yuma Wiranata Kusuma, untuk berbincang-bincang santai mengenai apa saja sih yang perlu dipikirkan saat teman-teman yang baru mau mulai off-road akan membeli mobil off-roadnya yang pertama kali. Untuk beginner ya, itu kayaknya dari mulai budget yang paling rendah dan mungkin juga pemakaiannya untuk apa. Bisa adventure, bisa hanya piknik aja, bisa berbicara speed. Tapi kita coba untuk ke yang biasa aja lah, piknik lah katakan. Kita bisa mencari kendaraan yaitu paling murah ya Jimny misalnya. Kebetulan Jimny itu susah didapat yang 4-wheel drive, bisa mencari dulu yang 2-wheel drive. Nah itu budget itu untuk pemasangan 4-wheel drive-nya. Itu juga bisa dicari, biaya-biaya pemasangannya dan 4-wheel drive-nya bisa. Cuman sekarang itu untuk keadaan kita berpiknik dengan keluarga. Tapi kalau kita udah bicara lagi masuk ke dalam adventure, itu alangkah baiknya kita udah berpikir kepada final gear, berurusan dengan final gear, dengan berurusan dengan winch dan sebagainya. Nah kalau final gear itu kan kita gimana pun juga kita akan harus berusaha gampang mendapatkan spare part dan dengan harga yang murah. Berarti kalau kita pergi ke satu tempat, kita ke satu daerah yang mungkin tukang spare part itu tidak ada, ya kita harus bersama-sama dengan kendaraan yang di sekitarnya yang kemungkinan hampir sama sama kita spare part-nya. Ya kembali lagi ke Jimny, ya kita bisa sama dengan angkot-angkot ya, seperti Suzuki Carry dan sebagainya. Dan adventure, pasti kita berurusannya dengan ban. Ban itu kita harus memakai ban yang lebih, permukaannya lebih kasar, yaitu misalnya extra grip, boleh kita katakan extra grip atau Jeep service, itu kita bisa pakai. Nah itu kan, tapi mengakibatkan tenaga mesin itu akan berubah. Nah kita kembalikan lagi supaya tenaga mesin itu sama dengan ban standar ataupun sama dengan mobil keluar dari pabrik, kondisi tenaganya dan semuanya, yaitu kembalikan dengan final gear. Final gearnya harus sesuai. Nah itulah kita cari lagi yang bisa ada persamaan dengan umum, yaitu final gearnya angkot misalnya. 843 kalau nggak salah final gearnya, kita bisa pakai itu. Nah, biar setiap saat kalau ada masalah pun kita bisa join spare part dengan mereka. Kita bisa dengan cara macam-macam. Apa dari segi engine-nya, apa dari segi final gearnya, tie rod, semua kemungkinan ada persamaan-persamaan. Nah, itulah kita harus memilih kendaraan yang benar-benar tidak menyusahkan. Ya, dengan biaya yang juga bisa ditekan, murah, terus juga di mana-mana kita bisa dapat. Istilahnya kalau anak off-roader bilang dituang rokok juga ada, nah, kurang lebih kayak gitulah. Kalau anggap ya, gue baru mempunyai kendaraan untuk beginner yang gue pakai sendiri ya. Jadi nomor satu ya gue akan memilih kendaraan Jimny 4-wheel drive yang dengan budget gue yang sangat rendah ya. Udah gitu gue nomor kedua gue akan pilih, gue harus punya strap. Strap harus ada dua, yang pendek satu, yang panjang satu, dan baru dilengkapi dengan high lift jack. Ya. Nah, jadi kita udah bisa berjalan dengan keadaan ban pun biarpun ban standar, kita udah bisa jalan dengan 4-wheel drive-nya dia. Sebenarnya trek yang macam apa sih yang akan dipakai? Nah, sesudah kita uji coba, ternyata pasti pilihannya juga pengen yang biar serem, yaitu ekstrim, misalnya pakai extra grip atau Jeep service yang angkanya ya oke lah, bisa bersaing di situ dan nggak terlalu tinggi juga, tetapi tetap akan kekurangan power nantinya. Karena di sini
kalau saya memulai kendaraan 4-wheel drive ini, saya akan menjauhi dari option untuk engine dan sebagainya. Kecuali saya akan berurusan dengan ban ataupun final gear-nya. Yaitu karena ban udah kita ganti, berarti kita final gear juga kita perlu ganti. Yaitu juga yang disesuaikan dengan kendaraan-kendaraan angkot yang ada. Kenapa saya pilih yang angkot? Ya karena mobil saya yang saya pakai adalah Jimny. Dengan low budget, saya punya spare part di mana-mana, bisa ke desa-desa yang bersamaan spare partnya dengan angkot. Jadi paling nggak mempermudah dan membesarkan hati kita untuk bisa dengan low budget kita bisa ke tempat-tempat yang kita sulit jangkau. Nah, sesudah itu kan berarti kita udah mengambil ban yang sesuai, panel gear yang sesuai, itu juga high lift jack juga sudah punya, termasuk strapnya, karena strap pasti berhubungan dengan high lift jack. Kenapa high lift jack? High lift jack ini banyak orang nggak tahu bahwa high lift jack itu bisa nekan, bisa narik. Berarti kalau dia bisa narik, bisa menjadi winch. Makanya bisa menggunakan untuk winch. Makanya kalau membeli high lift jack itu sebenarnya ada ininya, ada cara pemakaiannya. Di situ banyak sekali kegunaan itu high lift jack-nya. Jadi kenapa saya bilang cukup dengan high lift jack? Ya karena kita membutuhkan bisa mindahin kendaraan, mobil bisa diangkat terus pindahin, bisa juga untuk ngedongkrak mobil, bisa juga nge-winch, bisa dorong, segala macam, banyak yang bisa dilakukan itu. Jadi paling enggak saya punya 30% atau sampai 40% keberanian untuk bisa masuk ke dalam, lebih dalam ke hutan gitu. Nah, jadi saya kira beberapa hal itu yang harus ada satu hal yang paling penting untuk off-roader adalah bukan off-roader aja, tapi untuk setiap orang yang berurusan dengan otomotif, yaitu ukuran ban. Ukuran ban itu harus betul-betul nggak boleh ketinggalan. Itu mungkin sama dengan handphone sama zaman sekarang. Kita harus mengukur ukuran ban itu dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, terus selalu harus diukur sesuai dengan semua 4 rodanya karena dia 4-wheel drive, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang kita perlukan gitu. Jadi kalau menurut saya itu pilihan saya masuk ke Jimny itu karena berurusan dengan low budget itu. Kalau menurut saya tuh belum waktunya memilih winch. Karena memilih winch itu kita berurusan dengan akinya, alternatornya, dan kelistrikannya. Dan juga memang nilai winch tersebut sendiri lebih mahal. Jadi saya kira kita bisa kesampingin dulu. Jalanin dulu ini dengan apa yang tadi saya sebutkan, perjalanannya, terus rute-rute yang untuk escape-nya juga, supaya kita juga tahu kita ini berada di daerah mana, supaya kita juga tahu bahwa kita kalau ada apa-apa bisa minta tolong kemana-mana gitu. Jadi ya jelas segi safety juga harus diutamakan di situ. Jadi kalau seperti banyak juga orang nggak tahu bahwa kalau ngelewat jalur air, kendaraan itu jangan dipakai dengan keadaan kaca tertutup. Itu sangat tabu. Dan keduanya, memang kendaraan Jimny itu kan sudah tidak memakai elektrik. Dia hanya ini. Makanya kendaraan operasional untuk keadaan yang berhubungan dengan otomotif yang untuk safety itu biasanya dilarang memakai yang elektrik, selalu pakai engkol. Jadi itulah sebabnya, makanya pemilihan saya juga memang udah berhubungan dengan itu. Langkah selanjutnya yang paling baik adalah join komunitas.
karena itu mempermudah kita sendiri untuk komunikasi dengan orang yang sudah mengalami dibandingkan kita belajar sendiri. Karena mereka udah ngalamin yang beberapa hal yang, tapi itu juga bukan berarti kita mengikuti apa yang mereka sarankan dengan bahwa barang ini yang mahal, barang ini, itu belum tentu. Nah, tapi join komunitas itu adalah diambil yang baik-baiknya, yaitu misalnya mereka ngalamin daerah yang pernah dia lalui, escape-nya kemana. Ya kalau pergi itu paling nggak 2-3 mobil supaya ada komunikasi, dan kalau ada masalah bisa diatasi dengan kendaraan lain. Atau beberapa keluarga, itu saya kira itu yang paling baik, karena belajar dari komunitas itu jalan yang tepat. Jadi supaya sebelum kita ngalamin, kita paling nggak belajar dari orang lain bahwa apa yang akan bisa terjadi di situ gitu. Terutama misalnya berhubungan dengan air, karena air nomor satu. Biasanya kita tuh tanpa sadar kita hura-hura sama air. Dan yang jelas kita juga harus berhubungan dengan sampah. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya. Jadi saya kira join komunitas itu penting banget.